Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Dan untuk yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Kalau kita flashback ke belakang ya, tahun 2010, bahwa dampak dari naturalisasi itu tidak menunjukkan yang signifikan ya. Kalau melihat ya zamannya Christian Gonzalez kan, itu kan naturalisasi juga, tapi cuman ya, prestasi terbaik timnas Indonesia hanya menjadi runner up Piala AFF tahun 2010 dan hancur lebur di kualifikasi Piala Dunia tahun 2014 zona Asia. Nah, setelah naturalisasi pemain diaspora saat itu kan Stefano Lillipali dan Diego Michel, kini PSSI mencari pemain diaspora yang memiliki kualitas yang lebih tinggi. Tak tanggung-tanggung ya, pemain yang bermentas bersama klub-klub top Eropa yang didatangkan seperti Jay, Kevin Dick hingga Miss Helger. Jadi dalam sebuah wawancara ya, dengan adanya proyek naturalisasi yang dikembangkan PSSI ini, ia setuju pemain-pemain yang dinaturalisasi wajib memiliki darah Indonesia. Ya, itu disampaikan oleh Pak Erik. Ya. Sebab hal itu akan memunculkan nasionalisme dan diri pemain itu sendiri. Dan kini pun terbukti para punggawa Garuda selalu tersentuh kala menyanyikan lagu kebangsaan. Bahkan hampir dipastikan mereka bisa meneteskan air mata. Juga melihat supporter Garuda ketika mengiringi lagu Tanah Airku usai laga. Nah, untuk itulah program naturalisasi keturunan ditegaskan Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum akan dihentikan. PSSI masih akan terus mendatangkan pemain-pemain keturunan berkualitas menjadi warga negara Indonesia. Nah, jadi hal ini pun pemain-pemain yang di ya, naturalisasi Indonesia juga diambil oleh Oxford United. Nah, baru-baru ini salah satu calon pemain naturalisasi kita yaitu Ole Romeni itu direkrut oleh Oxford United. Nah, dan Oxford sendiri itu akan mendapat keuntungan besar ya, karena merekrut Ole Romeni ya. Jadi salah satu pemain yang terbilang cukup tajam di lini depan ini yang di FC Utrecht itu sangat diidolakan ya, karena Ole Romeni telah bermain sebanyak 14 kali di musim ini, sudah mencetak 2 gol, bahkan ya cukup tajam bersama klubnya di musim lalu juga ya. Jadi Ole Romeni juga bisa bermain sebagai seorang winger yang merupakan posisi sekundernya di FC Utrecht. Sejauh ini kedua istilahnya dia itu ya, masih usia muda dan prospek jangka panjangnya ya, untuk Ole Romeni karena umur 24 tahun ini tentunya tergolong cukup muda untuk seorang penyerang yang berkompetisi di benua Eropa. Pengalamannya menjadi striker utama di lini depan di klub Utrecht itu sangat menjanjikan. Di beberapa tahun terakhir ini tentunya cukup membantu di dalam meningkatkan performanya. Dan saat ini ya, dirinya bisa menjadi andalan saat berseragam Oxford United nanti ya. Jadi hal ini akan meningkatkan performanya ke depan. Nah, dalam hal ini Oxford juga mendapat keuntungan beberapa ya, diantaranya bisa
menarik netizen asal Indonesia yang terkenal barbar dan fanatik terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya tahu sendiri kan, netizen itu bisa menguntungkan fulus ya, karena dengan banyaknya followers otomatis iklannya akan bertambah besar. Jadi netizen asal Indonesia ini tak dapat dipungkiri aspek marketing ya, sangat tinggi, sehingga memburu atau diburu oleh klub-klub yang mempunyai nama-nama besar ya. Jadi di samping punya skill, otomatis netizen juga menjadi perhitungan ya. Karena apa? Dengan netizen Indonesia yang sangat solid, yang terkenal di dunia ini, otomatis akan mendongkrak punya rating klubnya itu sendiri ya. Itulah yang perlu saya sampaikan untuk ini, bahwa Oleh Rummenigge kemarin sudah resmi bergabung dengan Oxford United ya. Kita tahu kan klubnya siapa, klubnya Pak Erick Thohir. Jadi di bawahnya klubnya Pak Erick Thohir, timnas, ketua PSSI Pak Erick Thohir, lengkap sudah. Jadi kenapa kalau Pak Erick Thohir yang minta semua ikut? Ya kita tahu sendiri, kiprahnya Pak Erick Thohir di dunia sepak bola itu bukan kelasnya lokalan, tapi kelasnya dunia ya. Dia itu seorang yang dikagumi oleh legend-legend, baik pemain maupun pelatih. Maka dari itu Indonesia beruntung sekali sekarang di bawah naungan PSSI yang di bawah Pak Erick Thohir ya. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.